Makhluk Borneo terperangkap dalam legenda yang hidup. Hutan lebat yang padat di Borneo selalu menjadi tempat bagi cerita-cerita yang dibisikkan di sekitar api unggun. Diteruskan dari generasi ke generasi. Legenda tentang makhluk yang bisa berubah bentuk, tentang dewa yang berjalan di antara manusia, dan roh yang bersembunyi di bayangan. Menunggu jiwa yang tak curiga. Tetapi tidak ada cerita yang lebih menakutkan atau lebih kuat daripada cerita tentang Leak. Selama berabad-abad, Leak dianggap hanya mitos, makhluk kuno yang namanya ditakuti, namun keberadaannya tidak pernah terbukti. Hingga sebuah ekspedisi arkeologi yang dipimpin oleh Dr. Maya Santoso menemukan sebuah kuil kuno di tepi Bali, tersembunyi di bawah lapisan tebal pepohonan dan terlupakan oleh waktu. Maya telah menghabiskan seluruh karirnya mengejar mitos, meyakini bahwa sejarah selalu memiliki sesuatu untuk diungkap. Namun penemuan baru ini sangat berbeda dari yang pernah dia temui sebelumnya. Arsitektur kuil itu berbeda dengan apapun yang pernah dia pelajari, rumit, menyeramkan, dan dengan cara yang menakutkan tampak hidup. Lukisan dinding dari makhluk-makhluk mengerikan menghiasi dinding. Beberapa dengan mata yang tak terhitung jumlahnya, yang lain dengan taring yang seolah menetes dari batu. Namun, yang membuat Maya terperangah adalah cara bayangan di dinding kuil itu tampak bergerak. Menyusup seperti makhluk hidup. Saat para arkeolog mulai menggali, mereka menyadari bahwa kuil ini lebih dari sekadar bangunan kuno. Itu adalah penjara, dan makhluk yang dikandungnya lebih dari sekadar mitos. Tim Maya, yang terdiri dari Dr. Eric Thomas, Profesor Liu Cheng, Dr. Asa Patel, dan beberapa pemandu lokal, memulai pekerjaan mereka dengan campuran kegembiraan dan skeptisisme. Namun, saat mereka menjelajahi lebih dalam ke dalam kuil, mereka menemukan lukisan-lukisan dinding yang menggambarkan Leak, bukan sebagai dewa, melainkan sebagai kekuatan yang menakutkan. Kuil ini didedikasikan untuk makhluk yang dulu menjadi penjaga hutan. Makhluk yang kekuatannya ditakuti bahkan oleh para dewa. Leak memiliki kemampuan untuk berubah menjadi hewan apapun di hutan, seekor elang, ular, atau jaguar, dan menggunakan bentuk-bentuk ini untuk berburu dan membunuh dengan kejam. Namun, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Leak telah terkorupsi oleh hasrat manusia yang berusaha memanfaatkan kekuatannya. Dia bukan lagi penjaga, dia menjadi pemangsa. Dan kuil itu dibangun untuk menahannya, agar dia tidak melarikan diri ke dunia luar. Maya dan timnya merasa terpesona sekaligus ngeri oleh lukisan-lukisan itu. Ketika mereka turun lebih dalam ke kuil, mereka menemukan ruang tersembunyi, jauh di bawah tanah. Tempat sebuah altar batu berdiri. Altar itu dikelilingi oleh ukiran, simbol-simbol mistik yang tampaknya memancarkan energi yang samar. Di tengahnya ada sebuah prasasti. Dia yang membentuk dunia tidak boleh dibebaskan, karena nafsunya tak terbatas. Namun, tidak ada petunjuk apa yang dimaksud dengan dia. Pada malam ketiga penggalian mereka, sesuatu mulai berjalan salah. Dr. Eric Thomas, seorang pria pendiam dan tertutup, hilang. Tim mendengar dia berbicara tentang pergi ke hutan untuk mengumpulkan sampel dari sungai terdekat. Tetapi ketika mereka mencoba menghubunginya, tidak ada respon. Tenda-tendanya ditinggalkan, satu-satunya tanda keberadaannya adalah jejak darah yang mengarah ke dalam hutan. Maya merasakan hatinya terhimpit. Mereka datang ke sini untuk mempelajari reruntuhan kuno, bukan untuk menjadi bagian dari legenda yang terlupakan. Namun, ketika mereka mengikuti jejak darah, mereka hanya menemukan tumpukan tulang, pemandangan yang mengerikan. Tulang-tulang itu tidak tua, mereka masih segar. Hutan telah mengambil Eric, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada jejak hewan, tidak ada apapun selain bekas cakaran yang dalam dan terpelintir di tanah. Tim tidak punya pilihan selain meninggalkan hutan. Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, mereka menemukan bahwa jalan kembali ke kamp mereka telah berubah. Hutan tampaknya telah bergeser, seolah-olah bumi itu sendiri melengkung untuk mencegah mereka melarikan diri.
Tim menyadari mereka terperangkap. Seiring berjalannya hari, satu persatu anggota tim mulai menghilang. Pertama, Profesor Liu Cheng, yang ditemukan di dekat sungai. Tubuhnya hancur dan tak dapat dikenali, terkoyak oleh sesuatu dengan kekuatan untuk berubah bentuk. Kemudian, Dr. Asa Patel, yang sedang berjalan sendirian di hutan. Ditemukan dalam bentuk jaguar, tubuhnya terpelintir dan matanya liar, napas terakhirnya keluar ketika dia menatap Maya yang berlari menuju sisinya dengan putus asa. Bukan hanya karena mereka dibunuh, tetapi cara mereka diburu. Leak bukan hanya pengubah bentuk. Dia adalah sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang terjalin dengan kain hutan itu sendiri. Dan saat makhluk itu membunuh setiap anggota tim, ia menjadi lebih kuat, lebih jahat. Maya menyadari dengan ngeri bahwa Leak bukan hanya berburu mereka, ia menjadi mereka. Makhluk itu memiliki kemampuan untuk mengasumsikan bentuk hewan apapun, tetapi ia juga bisa mengambil ingatan, kepribadian, bahkan suara dari orang-orang yang dibunuhnya. Maya, kini sendirian di hutan dengan hanya bayangan dan angin yang berbisik untuk menemani, mulai menyusun potongan-potongan teks kuno yang telah dia temukan. Dia menyadari bahwa Leak dulunya adalah pelindung hutan, makhluk yang lahir dari bumi itu sendiri. Dia diberikan tugas untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun seiring berjalannya waktu, Leak terkorupsi oleh keinginan manusia, mereka yang ingin memanfaatkan kekuatannya. Dia bukan lagi pelindung, dia menjadi pemangsa. Dan kuil itu dibangun untuk menahannya, agar dia tidak melarikan diri ke dunia luar. Namun kini, Leak sudah bebas. Maya harus menghentikannya sebelum ia menjadi tak terkalahkan. Menggunakan pengetahuan yang telah ia kumpulkan dari mural-mural dan altar kuil, ia menemukan ritual tersembunyi, cara untuk memenjarakan makhluk itu sekali lagi. Ritual itu membutuhkan sebuah pengorbanan, yang akan mengikat Leak ke bumi selamanya. Tanpa pilihan lain, Maya bersiap untuk konfrontasi terakhir. Dia memanggil kekuatan dari kuil itu. Memanggil kekuatan kuno yang telah menciptakan Leak. Dia harus bertarung bukan hanya melawan makhluk itu, tetapi juga melawan alam hutan itu sendiri, yang tampaknya hidup untuk menghentikannya. Di tengah malam, saat bulan purnama menerangi hutan dengan cahaya yang aneh, Maya berdiri di depan altar sekali lagi. Leak muncul di depannya, berubah menjadi bentuk panter besar. Matanya bersinar dengan niat jahat. Hutan itu menjadi sunyi, menahan napas. Maya bisa merasakan kekuatan Leak, kegelapannya menekan jiwanya. Dia mengucapkan mantra kuno, dan tanah di bawah kakinya bergetar. Leak mengom dengan marah, bentuknya berputar dan terpelintir, berusaha untuk lepas dari ikatan ritual. Namun Maya teguh. Dia menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam ritual itu, menggunakan pengetahuan dari kuil dan pengorbanan mereka yang telah jatuh untuk mengikat Leak ke bumi sekali lagi. Dengan raungan terakhir yang memekakkan telinga, makhluk itu runtuh, bentuknya menghilang ke dalam kedalaman hutan. Bayangan-bayangan itu mundur, hutan kembali sunyi. Kuil itu tampaknya menghela napas, seolah-olah telah merebut kembali tawanan yang hilang. Maya berdiri sendirian, kelelahan dan hancur, di hati hutan. Kuil itu telah jatuh sunyi, dan makhluk itu sekali lagi dipenjara. Dia selamat, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Leak telah pergi, tetapi hutan telah mengambil sesuatu darinya, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia ambil kembali. Kuil kuno, kini diam dan tenang, akan terus berdiri sebagai pengingat bahwa beberapa legenda tidak boleh diungkapkan. Beberapa kekuatan tidak boleh dibebaskan. Dan saat Maya meninggalkan hutan di belakangnya, dia tahu bahwa bayangan akan selalu membisikkan nama bis Borneo.